Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Berikan hikmat akal budi kepada kami semua, supaya untuk mengerti akan kehendak Tuhan dan hidup kami diberkati oleh Tuhan, dan hidup kami dipimpin oleh Tuhan, dan hidup kami senantiasa menjadi berkat buat untuk orang lain. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita akan bersama-sama, kita akan senantiasa tidak bosan-bosannya kita selalu mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kalau kita senantiasa mendengarkan akan firman Tuhan, maka kita pasti akan berbuah. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Firman Tuhan demikian bunyinya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini." Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian anak-anak firman Tuhan yang baru kita baca tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Anak-anak tahu yang namanya pohon ara, kalau di Indonesia itu namanya pohon tin. Dan pohon tin ini atau pohon ara adalah pohon yang pintar berbuah seharusnya. Pohon yang suka berbuah. Buahnya itu tidak hanya di ranting, tetapi di batang-batang, di batang besar, di ranting itu seharusnya berbuah. Namun di dalam firman Tuhan ini, yaitu pohon ara ini tidak ada buahnya sama sekali. Aneh ya, seharusnya diharapkan ada buahnya tetapi tidak berbuah. Apa kata sang pemilik kebun itu? Tebanglah ya, tebanglah. Berarti sebuah pohon diharapkan untuk berbuah dan buahnya itu akan dinikmati, ternyata tidak ada. Maka anak-anak ya, buah yang seharusnya diharapkan itu akan menjadi suatu buah yang diharapkan namun tidak berbuah. Apa yang terjadi? Diancam untuk ditebang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, mari kita lihat ada tanaman yang memang hanya bisa menghasilkan daun, dan daunnya itu bisa dimakan. Dan kalau bisa diharapkan daunnya, berarti daunnya harus hijau dan daunnya harus bisa tumbuh baik. Ada yang diharapkan bunganya ya, tetapi
ada juga tanaman yang diharapkan buahnya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, seperti buah ini. Ini adalah buah apa? Buah yang diharapkan bisa berbuah. Maka tanaman ini akan bermanfaat dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan ini juga sangat berguna. Kalau tanaman itu tidak berbuah, di dalam firman Tuhan itu diancam untuk ditebang. Demikian juga mana ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana kita harus bisa berbuah? Nah, supaya kita bisa berbuah, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 15, ya, Yohanes pasal 15. Di sana dikatakan ayat Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Tuhan katakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, itu akan menghasilkan buah. Apa buahnya? Di dalam Galatia pasal yang ke-5, ya, pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan di sana mengatakan, tetapi buah roh ialah yang pertama kasih. Ya, kasih. Ini buah. Itu adalah buah orang yang hidup di dalam Tuhan. Pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Ada sukacita. Orangnya itu suka bersukacita, ya. Yang ketiga, damai sejahtera. Bahasa Jawanya itu ayem, ya. Damai sejahtera. Yang berikutnya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, penguasaan diri. Ini adalah buah yang harus kita buahkan dalam hidup kita. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan menyatakan buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi anak-anak, Tuhan mengharapkan hidup kita itu untuk berbuah seperti itu. Tuhan memberitahukan syaratnya harus hidup di dalam Tuhan. Dan buah yang harus dihasilkan seperti di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Ya. Tidak kita harus berbuah apel, berbuah apa enggak, tetapi seperti yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Itulah yang diharapkan di dalam hidup kita. Hidup kita diharapkan oleh Tuhan, yaitu untuk berbuah. Hidup kita ini supaya bermanfaat, berguna buat orang lain, berguna untuk Tuhan. Tidak seperti pohon ara yang seharusnya pinter berbuah, tetapi dicarinya buahnya tidak ada. Maka itu akan ditebang kalau tidak bisa berbuah. Demikian juga hidup kita. Kalau kita berbuah, selalu kita pasti diberkati oleh Tuhan dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Percaya semua untuk kebaikan.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersama-sama kita tutup dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami semua sudah mendengarkan akan firman-Mu, dan kami sudah diberkati oleh Tuhan, dan kami biarlah menjadi orang-orang yang berbuah, orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, di mana dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, di sana tertulis tentang buah-buah roh. Tuhan, biarlah kami menghasilkan buah-buah roh itu dalam hidup kami. Pakailah kami Tuhan. Anak-anak kami senantiasa dipakai oleh dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.